Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Nubia Neo 2 5G, sudah jelas ini sebagai penerus Nubia Neo 5G yang pernah saya bahas di channel saya ya. Dimana smartphone ini harga jualnya di 2.799.000 pada saat masa PO kemarin. Kalau normalnya di 2.999.000 ya. Seperti ini dia boxnya penuh warna ya, tidak polosan. Di sini ada 20 GB RAM-nya, yang dimana untuk RAM utamanya 8 GB dengan ada RAM virtual 12 GB yang bisa ditambah hingga 12 GB. Internal storage-nya 256 GB. Di sini ada tulisan Better Gaming for All. Sorry, ada suara motor ya. Ya, ini dia. Jadi memang HP 2 jutaan dari Nubia dikhususkan mereka yang senang bermain game. Di bagian kanan ini polos, di bagian atas ini ada QR code dan barcode, di mana yang saya beli ini warnanya Sunfire Yellow seperti unit di gambar seperti ini. Dan di bagian kanan ini seperti ini ada build for gamers, yaitu solder trigger ya, dan ada game space 2.0. Layarnya 6,72 inch, Full HD 120 Hz. Terus dengan apa ini? With Leaf Island ya, baterainya 6000 mAh. Ini benar-benar besar, jadi kalian nggak perlu khawatir baterainya ini cepat habis. Dengan pengisian cepatnya 33 watt. Clock speed untuk CPU-nya 2,7 GHz. Ini kategori cepat untuk clock speed dalam sebuah smartphone ya. Dan dia sudah dual stereo speaker DTS X Ultra. Oke. Dan di bagian belakang seperti ini ada tulisan garansi resmi 1 tahun. Dan langsung aja saya buka. Oh ya, masa pre-order kemarin akan mendapatkan yang namanya ini ya, cooler dan apa ini ya, sleeve, finger sleeve ya, jadi biar licin di layar saat kalian ngegame. Oke, langsung aja saya buka. Ini tadi plastiknya sudah kebuka sedikit, makanya ini langsung saya buka aja. Plastiknya saya lepas semua ya. Ketika dibuka akan ada menemukan yang namanya kotak lagi ya. Saya ginikan saja, ada kotak kecil yang dimana isinya itu seharusnya sih lengkap ya. Seperti dia untuk dalam paket penjualan, yaitu panduan mulai cepat ya, agak beda ya, bukan seperti buku tapi lipatan kertas lebar terus dilipat-lipat. Terus ini ada garansi, dan aduh saya nggak tahu kenapa ya kurang suka kalau bonusnya itu hardcase, apalagi hardcase model seperti ini. Jadi tetap harus hati-hati ya, karena ini tidak melindungi sisi smartphone-nya. Oke. Dan ada SIM ejector ya, di plastik yang terpisah seperti ini. Oke, ini saya singkirkan terlebih dahulu. Lalu kalian akan mendapatkan smartphone-nya ya seperti ini. Ada tulisan-tulisan sama seperti yang ada di kotak ya. Saya singkirkan lagi, lalu di dalam sini, kalau sukanya HP Nubia ini dia rapi gitu ya. Semuanya itu ada di dalam kotak ya. Di sini ada chargernya ya, USB. Oh, ternyata USB-C to USB-C ya. Bukan USB-A to USB-C. Oke. Ini jarang-jarang yang baru saya nemu seperti ini, baru HP-HP dari Samsung ya. USB-C to C. Oke, di sini ada tulisan apa ya? Kayak jendolan, kalau kalian bisa lihat ini. Ya, sorry, lagi ada suara motor ya, ada tulisan KP ya. Jadi ini bisa menjadi apa ya? Acuan kalian kalau kalian membeli HP ini di luar official store ataupun barang second ya. Biar kalian tidak mendapatkan kabel yang bukan ori ataupun bukan bawaannya ya. Jadi di setiap ini ada tulisan KP Nimbul. Oke. Ini dia. Terus di sini itu ada kepala chargernya ya, kurang lebih kepala chargernya seperti ini. Bisa kalian lihat di mana dia itu 15 volt 2,2 ampere. Terus di bawahnya ini apa ini? PPS 5 sampai 11 volt 3 ampere ya. Terus ada 5 volt 3 ampere ya. Tidak ada untuk 5 volt 2 ampere. Jadi ini buat saya sih kurang cocok buat ngisi gadget ya, kepala chargernya, karena tidak ada yang 10 watt. Biasanya kan rata-rata gadget sekarang seperti speaker Bluetooth sudah ada yang support pengisian 5 volt 2 ampere. Ya, ini kurang cocok karena tidak ada 5 volt 2 ampernya. Oke, itu dia yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu. Sekarang akan saya fokus ke smartphone-nya. Masih dibungkus plastik, ini saya buka terlebih dahulu untuk plastiknya. Oke, ya. Saya singkirkan
Dan ini saya copot juga. Kalau saya perhatikan untuk bahasa desainnya sini kurang lebih mirip dengan generasi sebelumnya, cuman ada sedikit perbedaan corak. Di sini ada 02, mungkin ini menandakan versi 2-nya ya. Dan untuk frame lingkarannya juga agak berbeda ya, dimana rata-rata kalau smartphone itu kan biasanya bulat ya. Ini seperti kayak apa ya, kayak madu, kayak sarang tawon gitu ya. Bentuknya segi berapa ini? Segi 8. Oke, ini hal yang bagus banget, membuat HP ini benar-benar selain dari gambarnya juga terlihat apa ya, kokoh seperti itu. Di feel juga ini terasa mantep. Walau saya akui ini bukan yang tipis ya untuk baterai 6000 mAh, kategori cukup tebal ya. Dan ini saya nyalakan dulu untuk pertama kali. Ya, sambil menunggunya menyala, akan saya lihat di sini di bagian atas ada mikrofon, terus di bagian kanan ini dia untuk triggernya ya, agak oke. Ya, itu dia, dan di bagian ini dia untuk triggernya ya, ini di bagian, kalau gini berarti di bagian kiri, dan di sini ada tombol power. Ya, terus di sini ada triggernya lagi, terus di bagian bawah ini berkumpul ada speaker, port USB-C, dan mikrofon ya. Sayangnya kalau saya perhatikan tidak ada port jack audio di sini, tombol volume dan slot SIM tray. Yang slot SIM tray-nya ini berapa slot kah yang diberikan? Ya, hanya 2 slot saja, tapi tidak ada. Oke. Ya, tidak ada untuk menampung yang namanya micro SD ya. Oke, saya lanjut lagi. Mohon maaf ya, ada suara gonggongan guguk ya, gonggongan guguk ya, gonggongan guguk, gonggongan anjing lah bisa saya bilang ya. Ya, mungkin yang langsung terlihat ya buat sebagian orang bisa menjadi kekurangan, yaitu tidak ada port jack audio dan slot SIM tray-nya tidak ada untuk micro SD. Walaupun sebenarnya 256 GB untuk HP 2 jutaan sudah kategori besar. Oke, ini saya atur terlebih dahulu ya. Seperti dia untuk tampilan awal dari Nubia Neo 2 5G ya. Untuk layarnya ini sudah dipasangkan yang namanya anti gores bawaan ya. Dan untuk pelindung kacanya ini, kaca pada layar saya juga nggak tahu menggunakan pelindung kaca apa. Buat yang paham boleh untuk tulis pada kolom komentar ya. Untuk tampilannya ini seperti ini dengan icon-icon ya, bener-bener terlihat apa ya, kaku. Tapi kakunya ini kesannya memberikan ya, ini solid, kokoh gitu loh, kayak benar-benar seperti HP gaming yang benar-benar kuat gitu. Dan seperti dia ada beberapa aplikasi sudah terinstall, mulai dari Puzzle Pad hingga Opera News. Nanti ini bisa di uninstall ya. Dan ini tidak ada app drawernya ya. Oke, dan 4 aplikasi ini sudah saya install sendiri. Langsung aja ya, saya coba ke pengaturan dan about phone ya. Ini dia untuk about phone-nya, dia menggunakan tampilan termuka MyOS 13 dan sayangnya masih Android 13. Ya, sangat disayangkan banget ini tidak diperhatikan oleh yang namanya si ZTE Nubia. Oke ya, ini benar ya, Androidnya masih 13 dan saya juga nggak tahu ini akan mendapatkan update Android berapa kali, terus security patch-nya berapa tahun. Buat yang paham boleh untuk tulis pada kolom komentar di bawah. Saya lanjut lagi untuk itunya, ini dia secara mempasangkan. Kalau dipasangkan hardcase bawaannya ya, kurang lebih seperti ini, benar-benar masih memberikan kesan yang mantap di pegangan, walaupun ya kekurangannya ini tidak melindungi sisi-sisi smartphone-nya ya. Tujuannya juga seperti ini agar tombol triggernya ini masih bisa digunakan ya, ataupun bisa berfungsi lah ya. Dan ini dia untuk di bagian belakangnya mudah dekil ya, itu dia. Terus untuk sensor fingerprintnya akan saya tes ya, sudah saya tadi daftarkan dan kurang lebih seperti ini. Begitu juga untuk face unlock-nya. Oke, ada tanda gembok kebuka ya, bisa kalian lihat. Ya, itu dia untuk face unlock-nya. Oke, saya akan coba buka AIDA 64 ke sistem yang dimana dia ini RAM 8 GB yang tersisa 4,1 GB tadi ya. Berarti ini termasuk tidak banyak memakan RAM ya.
Untuk sistemnya versi Androidnya masih 5.0. Ini dia untuk chipsetnya Uni OCC Tiger T820 ya. Ini sama seperti generasi sebelumnya ya. Terus ini untuk layarnya Full HD, dan di sini saya swipe lagi baterainya 6000. Ini sebuah peningkatan dari generasi sebelumnya yang dimana sebelumnya itu hanya 4500 mAh. Terus pengisian cepatnya juga meningkat dari 22,5 watt menjadi 33 watt. Dan ini dia, benar ya, masih Android 13, sangat disayangkan. Dan ini tambahan poin kekurangan dari Nubia Neo 2 5G. Dan ini kamera 13 megapiksel, dia berkat proses pixel binding bisa menghasilkan kualitas fotonya itu di, sebentar saya lihat contek, saya lupa ingat, 50 megapiksel ya. Dan saya lanjut lagi ya, untuk kamera depannya 16 megapiksel, peningkatan dari generasi sebelumnya yang dimana sebelumnya itu 8 megapiksel saja. Saya swipe lagi ya, sudah selesai. Dan untuk storage saya sudah menggunakan UFS. Kalau dari info yang saya dapat UFS 3.1, dan ini peningkatan juga ya, dimana generasi sebelumnya masih eMMC ya. Terus ke memori dia ya kurang lebih ini 3,9 ya, kurang lebih sama dengan yang tadi di Adreno 64. Lalu akan saya coba untuk multitouchnya. Seharusnya sih sebagai HP gaming 2 jutaan bisa support 10 multitouch ya, multitouch 10 jari ya, benar sekali mendukung multitouch 10 jari. Terus perbedaan lainnya dari generasi sebelumnya ada pada luas layarnya, di mana Neo 2 ini di 6,72 inch, generasi sebelumnya itu lebih mini lagi di 6,6 inch. Dan itu soal perubahan atau enggak, maksudnya peningkatan atau enggak itu semua tergantung masing-masing. Terus apalagi ya, saya lihat dulu untuk framenya ini masih kategori cukup tipis di kiri kanan, hanya saja di bagian atas dan bawahnya kategori cukup tebal ya. Biar terlihat lebih jelas ini di ini aja yang layar putih ya, ini bagian bawahnya tebal juga, bagian atasnya juga, kiri kanannya sudah termasuk kategori tipis. Terus saya lanjut ke kamera, yang dimana untuk kameranya videonya ini dia bisa merekam di Full HD 30 frame per second. Sorry banget ya kalau dalam video ini kalian mendengar ada suara-suara motor. Memang gila sih dia, rasa ini sudah hampir jam 12 masih ada kendaraan-kendaraan lewat. Berarti begitu juga untuk kamera depannya ya. Terus capture, portrait, more. Di more ini kalian akan menemukan pro, panorama, refocus, timelapse, QR code 50 megapiksel, street, night, dokumen. Coba mode naiknya, oke, ternyata tidak bisa digunakan pada kamera depan. Saya buka lagi more-nya untuk timelapse. Ya, tidak ada pengaturan untuk kecepatan perekamannya. Saya tutup lagi, dan terakhir itu saya buka di more, Pro maksud saya, dimana untuk shutter speednya mulai dari 1/1000 hingga seriusan hanya 0,5. Seriusan ini ya Nubia nih, serius, kalau 0,5 mendingan gak usah dibuat deh mode ininya, mode Pro nya nggak berguna seriusan. Sangat-sangat disayangkan banget ya. Terus untuk ISO-nya dari 100 hingga 3200. Dan untuk hasil fotonya ya seperti ini. Sebelum saya tutup, sedikit saya berikan pandangan saya ya, pandangan awal saya mengenai Nubia Neo 5G. Di harga 2,7 jutaan, jelas ini menjadi smartphone yang ngebut ya, karena dengan Uni SoC T820 ini menjadi chipset yang bisa saya bilang sedikit lebih ngebut dibandingkan MediaTek Helio G99 ya. Dan untuk performa sudah pasti di sini ngebut untuk HP 2 jutaan, dan saya tidak bisa menunjukkan untuk gaming test karena tiba-tiba wifi di rumah itu mati ya. Dengan bagusnya performa di HP ini, sayangnya Nubia itu tidak melengkapinya ya. Hal-hal kecil seperti SIM tray-nya ini sayangnya tidak ada slot micro SD, lalu tidak ada port jack audio, buat sebagian orang ini akan menjadi kekurangan. Lalu yang tidak diperhatikan untuk sistem operasinya di Android-nya ini masih Android 13, di mana rata-rata smartphone 2 jutaan itu sudah menggunakan keluaran terbaru ya, sudah menggunakan Android 14. Terus yang kedua, untuk fitur kameranya minim banget, seperti nggak berguna, salah satunya mode Pro, dan ini diulangi kembali oleh Nubia di seri ini ya. Begitu juga untuk seri Nubia yang awal juga sama, untuk fitur kameranya standar saja. Walaupun ini HP gaming, kenapa tidak dilengkapi dengan fitur kamera yang terbilang kategori lengkap ya. Orang beli HP gaming memang bagus, tapi juga kan ada juga orang yang mau mendapatkan kamera yang bagus juga, khususnya di fitur-fiturnya, agar mereka bisa
berkreasi dengan fitur-fitur kamera pada sebuah smartphone. Layak beli atau enggak, ya saya cuma bisa bilang kalau kamu memang fokusnya di performa saja, tidak memikirkan sisi lainnya, ini sih menjadi pilihan untuk dibeli. Nyaman di performa, tidak perlu takut juga baterai cepat habis karena baterai cukup gede 6000 mAh. Ya itu aja yang bisa saya bagikan, dan kamu punya pertanyaan tulis saja pada kolom komentar. Selama HP ini masih di saya akan saya jawab ya. Jangan lupa juga dukungannya khususnya buat kalian yang belum subscribe ya, tekan tombol subscribe-nya lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua menonton jangan lupa menekan tombol like ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.